wanita karir? Ibu rumah tangga. Wanita karir. Wanita karir. Wanita karir. Dua-duanya sih bisa. Ibu rumah tangga dan wanita karir. Penting. Sangat penting. Penting. Penting banget untuk zaman sekarang ya, penting banget. Jelas penting. Sangat penting. Penting. Salah, cowoknya aja yang minder. Enggak. Enggak sih, enggak susah. Tidak. Betul. Berpengaruh. Mempengaruhi. Benar. Benar. Mempengaruhi. Betul. Benar. Setuju. 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 Iya. Benar. Setuju. Karena perempuan tidak hanya menguasai pada satu bidang, tapi bidang yang lainnya juga. Dan juga bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki tingkat kepintaran dan kecerdasan yang bisa membangun bangsa. Perempuan itu akan menjadi seorang ibu, dan seorang ibu itu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Wanita juga sebenarnya sama rata dengan laki-laki di bidang pendidikan. Karena apa? Jika kita sudah unggul di bidang pendidikan tersebut, otomatis kita juga lebih pintar dalam setidaknya membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita juga bisa tahu kalau kita berpendidikan itu nyari pekerjaan itu lebih mudah, dan orang juga lebih tertarik untuk memilih atau menerima kita. Karena perempuan itu biasanya dibilang sebagai panutan di rumah tangga. Jadi role model untuk anak-anaknya itu adalah perempuan. Jadi gimana kita mau ngebentuk anak kita, berarti harus perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi. Menurut aku gitu sih. Perempuan harus berpendidikan tinggi karena sekarang masanya sudah berkembang, sudah modern, dan juga banyak informasi yang harus kita dapatkan. Jadi ilmu yang tinggi itu perlu. Dan juga kita sebagai wanita kelak akan menjadi seorang ibu dan seorang anak akan mendapatkan edukasi pertama dari orang tuanya, terutama ibu. Dan wanita juga berhak menggapai cita-citanya dengan melalui ilmu yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Karena di masa sekarang tuh pendidikan tuh sangat penting ya, apalagi perempuan tuh kan bakal jadi ibu rumah tangga yang baik dan bakal punya anak. Jadi pendidikan tuh sangat mempengaruhi dalam anaknya juga, jadi kayak penting banget gitu. Alasannya itu ada 3. Yang pertama, biar nggak direndahin laki-laki. Yang kedua, biar supaya bisa mandiri. Terus yang ketiga, bisa ngajarin anak-anaknya pesan moral sama pesan moral kehidupan. Karena pada saat ini itu semua udah wajar untuk dapat pendidikan, mau nggak melihat dari sisi perempuan atau laki-laki, semua berhak, karena nanti yang akan mendidik nggak cuma laki-laki aja, nanti anak-anak seterusnya juga pasti bakal diajar oleh perempuan. Contohnya aja sekarang guru itu banyaknya perempuan gitu. Menurut saya pribadi, karena saya wanita, saya setuju-setuju saja, dan saya sangat bangga ketika saya ataupun saya dipimpin oleh seorang wanita dalam suatu pekerjaan. Yang pastinya itu minder, terus dibilang masalah atau enggak sih, enggak. Cuman ngerasa gagal aja jadi seorang laki-laki yang hakikatnya tuh sebagai pemimpin. Menurut aku it's okay aja sih. Jadi perempuan tuh punya hak juga dalam memimpin. Jadi kayak nggak masalah sih kalau perempuan jadi pemimpin juga. Kalau bagi saya itu nggak masalah, karena
yang penting dianya bisa dan dia tuh pantas untuk melakukan sebuah maksudnya memimpin sebuah hal, itu gak jadi masalah. Kalau dari saya sendiri boleh saja, asalkan ada alasan yang baik atau alasan yang dapat diterima. Dan biasanya kan emang laki-laki yang memimpin seorang wanita, dan ini sebaliknya. Mungkin karena ada beberapa faktor yang menyuruh atau mendorong laki-laki itu untuk dipimpin oleh sang wanita tersebut. Kan saya sendiri sekolah sekarang kan lagi kuliah di Fakultas Psikologi Manusia ya. Nah di fakultas saya sendiri itu memang didominansinya oleh perempuan-perempuan. Jadi kalau saya sendiri udah terbiasa dipimpin sama perempuan. Kayak ketua BEM pun di fakultas saya itu adalah perempuan, dan menurut saya pemimpin perempuan gak kalah hebat sama perempuan laki-laki karena mereka juga memiliki ide yang brilian, tindakan-tindakan yang tepat sasaran juga, karena memimpin itu kan bukan tentang tenaga ya. Kalau kita berbicara perempuan dan laki-laki biasanya itu identik dengan tenaga. Nah, kalau di sini kalau menurut saya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama sih untuk memimpin, karena memimpin itu bukan hanya tentang tenaga tapi juga tentang pikiran, tentang leadership gitu sih. Dan saya sendiri gak masalah dipimpin sama seorang perempuan. Menurut pendapat saya, pada umumnya pemimpin itu merupakan seorang laki-laki. Akan tetapi, apabila pemimpin tersebut merupakan seorang perempuan, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang hebat, yang bisa memimpin dan mengkoordinasikan orang-orang yang akan dipimpinnya. Enggak sih, jadi karena gimana ya, ibu rumah tangga tuh harus sih berpendidikan tinggi. Karena yang dari awal lagi, jadi pendidikan tuh sangat penting bagi anak-anaknya juga gitu. Jadi enggak juga sih, kayak penting banget sih pendidikan bagi ibu rumah tangga. Itu juga. Karena balik lagi, setiap individu pasti mau yang terbaik ya kan, untuk diri sendiri. Mau yang terbaik untuk diri sendiri, terus juga karena dulu itu karena mungkin perempuan tuh pikirannya di dapur aja, maksudnya ngurusnya rumah tangga tetap, tapi sekarang buktinya banyak orang-orang ke depan yang orang-orang pejabat itu banyaknya juga perempuan. Jadi saya tidak mendukung strategi itu. Thank you. Enggak setuju sih, karena kan itu kan kembali lagi ke pilihan kita ya sebagai perempuan ya. Kalaupun nantinya kita memutuskan memang untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi kita sudah berpendidikan tinggi, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga gitu. Karena ilmunya itu dari pola pikir yang kita dapetin dari pendidikan kita yang tinggi itu, kita bisa untuk mengatur keluarga kita, mengatur keuangan keluarga kita. Misalkan ada masalah di keluarga kita bisa cari gimana sih problem solvingnya gitu. Nah, kalaupun nantinya kita memilih untuk tidak menjadi ibu rumah tangga dan memilih untuk berkarir, tidak serta-merta menjadikan kita gagal menjadi seorang ibu juga, karena menjadi seorang ibu itu banyak aspeknya, nggak hanya kerja di rumah itu sendiri. Saya tidak setuju dengan statement tersebut, karena pada awalnya saya sudah memilih wanita karir. Wanita karir sendiri bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada keluarga saya nanti. Dan juga wanita karir tentu saja memiliki pendidikan yang tinggi, yang nantinya akan membimbing anak-anak dari anak-anak saya menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Kalau dari saya sendiri jelas tidak, karena pada dasar pendidikan itu belum tentu karena wanita itu udah berpendidikan tinggi dia hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Memang benar pada hakikatnya seorang ibu akan melahirkan dan mempunyai anak. Cuman banyak di zaman sekarang, banyak ibu yang terkadang masih ada orang yang bisa mengasuh anak. Nggak setuju, karena memang kodratnya wanita itu menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Tetapi kita berhak menggapai cita-cita dengan ilmu yang tinggi seperti itu juga. Dan kita juga berhak menggapai cita-cita walaupun kita menjadi seorang ibu rumah tangga, kita bisa menjadi, di sisi lainnya kita bisa menjadi wanita karir.
Sebagian perempuan Indonesia tidak memperoleh akses tinggi dalam bidang pendidikan. Entah senjata interpreta agama, suatu pragender yang mengakar pada budaya, ataupun tindakan represif yang membungkam dan membungkus perannya pendidikan, sehingga perempuan dipaksa untuk mundur dalam mengenyang pendidikan. Rendahnya presentasi pendidikan tinggi di Indonesia ini yang terjadi diakibatkan pada stigma masyarakat setinggi-tinggi apapun pendidikan seorang wanita yang pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian, perempuan berpendidikan tinggi dianggap pandai melawan. Perempuan berpendidikan tinggi dianggap mengancam. Bahkan, perempuan berpendidikan tinggi dianggap membuang-buang uang. Kondisi ini justru melanggengkan doktrin tradisional yang membuat wanita enggan melanjutkan pendidikan. Maka, sudah seharusnya perempuan mengambil peran dengan mendapatkan kesempatan untuk mengenyang pendidikan, yang nantinya berperan sebagai guru pertama yang menghidupi pengetahuan. Dengan pendidikan, wanita dapat memilih, menentukan jalan hidupnya. Wanita yang berpendidikan memiliki skill sehingga tidak bergantung kepada laki-laki, dan wanita dapat lebih percaya diri. Seorang laki-laki akan sangat beruntung jika ia memiliki wanita yang berpendidikan di dalam hidupnya. Seperti pepatah yang sering diucapkan, di balik suksesnya laki-laki, terdapat seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Perempuan memiliki peran yang penting untuk mendidik generasi penerus bangsa. Seperti sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa jika kita mengedukasi perempuan, maka kita akan mengedukasi semua generasi penerus bangsa. Perempuan Indonesia memang sudah selayaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sebab pendidikan bisa membuka banyak pintu bagi banyak kesempatan sehingga perempuan bisa meraih impian mereka dalam bidang yang mereka minati. Perempuan yang kuat ialah perempuan yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Indonesia membutuhkanmu merdeka. Do that one dance, baby. That one dance. Do that one dance, baby. That one dance. Do that one dance, baby. That one dance.